Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang jaringan tumbuh-tumbuhan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang organ tumbuhan. Oke, baik. Berikutnya kita akan membahas tentang daun. Nah, bentuk daun dan ukuran pada daun itu juga beraneka ragam. Nah, kita lihat ini model-model atau jenis-jenis bentuk daun. Kemudian, struktur daun. Kalau secara morfologi, daun itu pada umumnya dia berwarna hijau karena mengandung klorofil di dalamnya yang berfungsi untuk membantu dalam proses fotosintesis. Nah, kalau secara morfologi, daun itu ada yang digolongkan sebagai daun sempurna dan ada yang tergolong sebagai daun tidak sempurna. Kalau daun sempurna, yaitu daun yang memiliki 3 bagian lengkap, yaitu ada helai daun, ada tangkai daun, dan ada pelepah daun. Sementara daun yang tidak sempurna, yaitu daun yang tidak memiliki salah satu bagian daun tadi. Misalnya hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun saja. Nah, jadi dia tidak memiliki pelepah daun. Kemudian kalau dilihat dari susunan helai daunnya, daun dibagi menjadi daun tunggal. Nih, kalau sendiri saja seperti ini, maka disebut sebagai daun tunggal. Lalu ada daun majemuk yang dalam satu tangkai ranting itu bisa terdiri atas beberapa daun. Yaitu struktur daun secara morfologi. Sekarang kita lihat anatomi daun. Kalau diamati di bawah mikroskop, maka di daun itu terlihat seperti ini bentuknya. Nah, ada apa saja bagian pada daun? Kita mulai dari yang ini bagian bawah daun dan ini atas daun. Nah, bagian bawah dan atas ini disebut sebagai epidermis. Ini epidermis atas dan ini adalah epidermis bawah. Epidermis ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian yang ada di bawah daunnya. Nah, itu fungsi dari epidermis. Kemudian yang kedua, nah ini bentuknya seperti tiang-tiang, maka disebut sebagai jaringan tiang atau jaringan palisade. Jaringan palisade ini merupakan jaringan pagar yang berbentuk silindris dan di dalamnya terdapat kloroplas. Maka jaringan tiang atau palisade berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Lalu di bawahnya, nah ini ada jaringan bunga karang atau sering disebut juga sebagai jaringan spons. Nah, jaringan bunga karang atau spons ini bentuknya tidak teratur. Nah, jaringan bunga karang ini berfungsi untuk menampung karbon dioksida untuk berlangsungnya membantu proses fotosintesis. Jadi menampung gas-gas karbon dioksida. Kemudian ini adalah berkas pengangkut pada daun. Nah, berkas pengangkut itu tadi ada 2 jenisnya, yaitu berupa xilem dan flum. Jadi pada daun di sini terdapat xilem dan flumnya. Xilem itu sendiri berfungsi untuk mengangkut air dari akar sampai dibawa ke daun. Sementara flum berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Nah, berikutnya yang terakhir, di bagian epidermis bawah terdapat celah antar selnya ini. Nah, celah ini disebut sebagai stomata atau mulut daun. Nah, stomata atau mulut daun ini berfungsi untuk pertukaran gas. Jadi keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida ini melewati stomata atau mulut daun. Nah, fungsi daun. Fungsi daun yang pertama adalah sebagai fotosintesis. Jelas, karena di daun itu terdapat kloroplas yang berfungsi untuk bahan fotosintesis. Kemudian, berikutnya, fungsi daun adalah sebagai tempat transpirasi tumbuhan, yaitu penguapan. Pada umumnya, terjadinya penguapan pada tumbuhan terjadi di permukaan daun. Kemudian, daun juga digunakan sebagai alat respirasi karena terdapatnya stomata di bawah daun, yaitu tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida pada tumbuhan. Kemudian, pada daun, pada beberapa tumbuhan, ada yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya, daun cocor bebek ini.
Jadi kalau kita patahkan daun cocor bebek ini dan kita tanam, maka akan tumbuh individu baru. Maka sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Baik, itu tentang daun. Berikutnya setelah daun adalah bunga. Nah, bunga ini merupakan organ yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan atau organ reproduksi pada tumbuhan. Nah, bunga memiliki bentuk yang beraneka ragam, namun secara umum bagian-bagian bunga kita lihat dimulai dari bawah, ini ada yang disebut sebagai kelopak bunga. Nah, lalu ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini merupakan bagian yang paling menarik dan mencolok sehingga untuk memudahkan serangga untuk hinggap dan membantu terjadinya penyerbukan. Kemudian ada putik. Nah, ini adalah putik. Putik itu sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, putik atau sering juga disebut sebagai stigma merupakan organ reproduksi betina pada tumbuhan. Sementara ada benang sari. Ini adalah benang sari yang merupakan alat perkembangbiakan atau kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, bertemunya putik dengan benang sari maka akan terjadi penyerbukan dan terjadilah individu baru. Nah, ini bagian-bagian bunga. Kemudian bunga kalau dilihat dari bagian-bagiannya maka ada yang disebut sebagai bunga lengkap dan ada yang disebut sebagai bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu jika dia memiliki bagian-bagian bunga yaitu putik dan benang sari. Kemudian berikutnya setelah bunga adalah buah dan. Nah, sekarang kita lanjut pada organ tumbuhan buah dan biji. Buah itu terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik. Maka terjadilah penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan. Nah, jadi buah ini terbentuk dari hasil penyerbukan antara serbuk sari dan kepala putik. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis buah. Ada buah tunggal. Buah tunggal itu yaitu bila buah dibentuk oleh satu bakal buah. Contohnya pada buah mangga. Lalu ada buah agregat, yaitu bila buah dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Contohnya buah sirsak, buah arbei, dan buah srikaya. Lalu ada buah majemuk, yaitu bila buah dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Contohnya pada buah nanas, buah kluwi, dan buah nangka. Kemudian ada dua jenis buah, yaitu ada buah sejati, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah dan semua jaringannya berasal dari bakal buah. Contohnya mangga, alpukat, dan semangka. Lalu ada buah semu, adalah buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga. Contohnya arbei, apel, nangka, dan jambu mete. Biji. Biji ini terbentuk dari bakal biji yang merupakan alat perkembangbiakan generatif. Di dalam biji terdapat calon individu baru yang disebut sebagai embrio atau lembaga. Nah, kita lihat dari luar ke dalam bagian-bagian dari biji. Yang paling luar ada kulit biji, kemudian ada endosperm, kemudian ada embrio. Embrio inilah nanti yang merupakan calon individu baru yang akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian ada hilus. Nah, ini adalah bagian-bagian dari biji. Oke, baik. Terima kasih.